pendidiknya orang-orang Kristen. Kalau Kan gitu. kalau menurut pandangan saya, justru saya berterima kasih. Jikalau Paulus mengatakan dia sebagai Bapa, apresiasi. Karena dialah kita tahu tentang siapakah Yesus itu sendiri. Pengajaran tentang Yesus yang dia sampaikan bahwa apa yang dikerjakan ini sudah dikerjakan oleh murid-muridnya. Tetapi datangnya Paulus itu hanya memberikan satu deklarasi atau pengesahan. Dia ingin menegaskan bahwa pengajaran-pengajaran ini sudah dikerjakan oleh para muridnya. Dia ingin memberikan suatu keyakinan sebagai radikalisme, sebagai seorang pengikut Kristus yang kiranya dia akan menyatakan bahwa ini loh yang kamu menyalibkan dia ini menyelamatkan kamu dengan jalan untuk terkutuk di atas tiang salib, menjadi orang yang terhina supaya kamu ini bisa diselamat. Tetapi bukan dasarnya bukan Yesus itu dasarnya terkutuk, itu nggak ada. Itu hanya cuma penegasan Paulus. Sebelum tadi penegasan itu saya bilang. Sekarang begini dulu. Tadi Bapak bangga ya bahwa Paulus sebagai bapaknya gini. Pak Prengki setuju nggak pernyataan Yesus dalam pengajarannya ketika dia berkata, jangan engkau sebut satupun bapak di dunia ini atau di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Bukan pernyataan itu yang dikatakan oleh Paulus itu. Bukan. Ini pengajaran Yesusnya. Saya bilang tadi, saya sedang menyebutkan pengajaran Yesusnya. Nanti saya hargai pengajaran Paulusnya yang harus Bapak imani. Saya tidak akan mengganggu itu. Ya, ini pengajaran Yesusnya. Ketika Yesus berkata, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Itu pengajaran Yesusnya. Jangan engkau sebut satupun. Ini pengajaran Yesus ya. Tapi tadi kan Bapak sudah terima dan bangga sebagai seorang Kristen, memiliki tenaga pengajar pendidik yang bernama Paulusnya itu sebagai rasulnya, juga sebagai bapaknya. Gitu. Dia sebagai bapaknya. Jadi saya memang mungkin bisa dikatakan bahwa antara satu pengajaran Yesus itu dengan pengajaran Paulusnya, ya kalau dibilang berbeda yang berbeda, ya mungkin tinggal Pak Prengki pede aja gitu, bangga dengan pengajaran Paulusnya. Karena saya yakin akan lebih banyak cocok dalilnya terhadap Pak Prengki ketika membacakan pengajaran-pengajaran Paulusnya. Termasuk yang tadi, bagaimana Paulus ini adalah sebagai bapaknya. Padahal Yesus berpesan, jangan kau sebut satupun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia di surga. Tapi kan tadi dengan bangganya Paulus mengaku sebagai bapak. Dan pakai nama Yesus lagi, pakai nama memberitakan Injil kan gitu. Nah, gitu Pak. Sebetulnya begini Pak Ustadz, pemahaman saya tentang Bapa yang disampaikan oleh Paulus itu menunjukkan bahwa dialah guru sebetulnya untuk mengajarkan kamu tentang pemahaman. Kalau orang mau mengakui dirinya sebagai guru dalam hal itu untuk mengajar, ya tidak ada masalah buat saya. Tetapi konteks kita bawa secara ilahi yang Yesus katakan hanya satu Bapa, itu menunjukkan tentang siapa sang kebenaran yang sebetulnya. Itu sebetulnya. Sedangkan Paulus itu menyatakan bahwa kepada orang Kristen, dia harus mengakui bahwa pengajaran itu datang dari Dia untuk mengajarkan tentang kebenaran Kristus itu. Maka layakkah kita jadikan dia sebagai seorang bapa atau seorang pengajar atau seorang guru, seorang apostolos yang mengajarkan tentang hal ini? Layak kita sampaikan. Tetapi pengajaran sesungguhnya tentang Bapa yang absolut, maksudnya Bapa lain dengan Bapak. Bapa itu maksudnya adalah seorang, bukan seorang, maksudnya dia adalah sang pencipta yang sumber itu sendiri. Tetapi konteks dari Paulus mengatakan bahwa dia adalah Bapa, dia adalah guru, dia adalah bagian dari rasul atau apostolos itu, ya sah saja Pak Ustadz. Masa kita tidak bisa mengakui sebagai memang ya kata Yesus hanya satu Bapa. Dalam konteks itu berbicara tentang spiritual, tentang bicara bahwa hanya satu-satunya Tuhan Allah itu ya sang Bapa itu sendiri, bukan Bapa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa dia melebihi tentang makanya menggambarkan dirinya sebagai seorang Bapa pencipta. Enggak, itu bukan maksudnya. Itu bukan. Itulah pesan Yesus. Makanya dia berkata, dan janganlah kamu menyebut
menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Itu pesan Yesusnya. Tapi ya saya bilang kembali lagi, saya tidak ada masalah dengan Pak Prengki, karena memang dalil pernyataan Paulusnya itu kan harus dipertahankan gitu kan. Cuman saya cuma mengutip pernyataan Yesusnya ketika dia berpesan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Gitu. Jadi siapapun mereka jangan disebut Bapa. Sebutan Bapa aja nggak boleh kan gitu. Karena hanya satu Bapamu, yaitu dia yang di surga. Nah, seperti itu kan. Makanya tadi, ya pengajarannya memang kalau Paulus justru mengaku dirinya. Pakai nama Yesus, dia itu sebagai Bapa. Kan gitu. Sebagai Bapakmu. Saya paham tentang apa yang... Nah, iya. Nah, sekarang, di dalam pengajarannya juga, tadi Bapak juga sudah, Pak Prengki ya, saya bilang Pak Prengki, tadi juga sudah katakan, memang itu pengajaran dari Paulusnya. Contoh bagaimana ketika kutipan Galatia 3 nomor 13. Ya, sementara di dalam pengajaran Yesusnya tidak ada bahwa Yesus itu akan mati dengan cara terkutuk. Kan gitu. Tapi bahkan Paulus sendiri dalam pandangannya tadi, kesimpulan Paulus sebagaimana Pak Prengki sampaikan, dia itu, narasi dia memperkuat mengambil dalil kitab perjanjian lama. Mengambil kitab perjanjian lama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Paulus berkata, sebab ada tertulis. Nah, jadi Paulus itu tidak asumsi, tapi dia ngambil dalil. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan gitu. Nah, Paulus ini dalam sebuah narasinya, penyampaiannya, bisa dibilang kajian pribadinya, kan gitu ya, karena bukan firman Tuhan tadi itu. Nah, dia mengambil sebuah narasi sampai ngambil dari perjanjian lama demi mengesahkan bahwa Yesus itu mati terkutuk. Saya tanya deh Pak Prengki, pernyataan Paulus di situ, Pak Prengki setuju nggak? Kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk di kayu salib? Setuju. Setuju. Nah, ketika Pak Prengki setuju, pertanyaan saya, ketika Yesus digantung di kayu salib, siapa yang mengutuk Yesus itu? Tidak. Makanya tadi saya mengatakan bahwa perlu kita memahami. Enggak, berdasarkan dalil dari Paulusnya, Pak. Berdasarkan dalil dari Paulusnya. Makanya saya mau mengatakan bahwa pemahaman yang kita harus pahami benar-benar apa yang disampaikan Paulus bukan berarti siapa yang mengutuk Yesus. Yang dia mau, kan Paulus berkata, bukan. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Sebentar. Saya harus cas HP saya dulu. Ini udah mulai redup dan saya harus makan dulu. Saya bukan tidak menolak. Ini sangat menarik sebetulnya untuk bukan debat, diskusi yang sangat menarik buat. Siap. Tapi saya minta maaf karena saya harus makan dulu. Ini saya sudah gemetar, lapar. Oke. Baik. Mungkin 5 detik akan selesai sebelum Bapak pamit. Menurut Paulus, ketika sebab ada tertulis siapa yang mengutuk Yesus, ternyata asumsi Paulus di situ adalah Tuhan mengutuk Yesus. Saya tanya, Pak Prengki setuju nggak ketika Yesus disalib Tuhan Elohim Sang Bapa mengutuk Yesus? Tidak. Kalau Tuhan tidak mengutuk Yesus. Berarti Anda bantah Paulus dong, Pak? Tidak. Itu makanya saya perlu jelaskan tentang apa yang dikatakan Paulus tentang dengan cara matinya Yesus menjadi terkutuk untuk baca dalilnya, di Ulangan 21 nomor 23. Saya sudah paham itu, Pak. Saya sudah sangat paham. Tetapi yang dimaksud dengan Paulus itu adalah ini demi manusia, bahwa seorang Yesus itu dia untuk menyelamatkan manusia dengan jalan di atas tiang salib. Tapi bukan bahwa Tuhanlah yang mengutuk dia, bukan. Itu bukan. Paulus yang bilang sebab ada tertulis. Memang sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, kan gitu. Memang. Orang yang digantung di kayu salib yang mengutuk adalah Bapa, berdasarkan asumsinya Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 23. Betul. Itu ya udah. Itu penyampaian Bang. Disetujui. Gini. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Artinya Tuhan itu berkata tentang hukuman yang tragis itu adalah terkutuk.
Tetapi jalannya Kristus untuk menyelamatkan kita dalam pokok pikiran dari Paulus adalah bagaimana Yesus itu mengambil hal yang sangat tragis untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ketika Tuhan Allah mengatakan bahwa terkutuk bagi orang yang tergantung di, itu adalah satu penghukuman yang sangat luar biasa, extraordinary, yang kita tidak bisa bantah. Iya, itu benar. Iya. Jadi ketika Yesus disalib, saat itu pula dia sedang dikutuk oleh Bapa. Itu pengajaran Paulusnya, Pak. Paulus berkata, sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, dia mengutip Ulangan 21 nomor 23. Di dalam Ulangan 21 nomor 23 ada yang terkutuk, yang digantung. Berarti ada yang mengutuk ayatnya di situ. Kalau saya tanya Bapak, biar Bapak yang jawab, yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib berdasarkan Ulangan 21 itu siapa, Pak? Bapak, ya oke, hati-hati di jalan ya. Orang yang terkutuk. Ini kan bukan hanya Yesus yang terkutuk kan? Maksudnya Yesus bukan. Iya, kita fokus Yesus ya. Jangan orang nggak penting kita bahas, nggak penting. Nggak, pertanyaan saya, yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib berdasarkan Ulangan 21 itu siapa? Yang dikatakan berdasarkan di Ulangan itu apa yang tertulis, artinya apa? Ketika Tuhan Allah mengatakan bahwa orang yang terkutuk itu orang yang ada di atas tiang salib. Itu pernyataan secara general. Oke? Tetapi bukan? Gini, ketika sebuah kejahatan yang dilakukan oleh manusia, artinya penegasan untuk menyatakan bahwa ini ada suatu hukuman yang memang benar-benar absolut kepada orang-orang yang memang terkutuk, orang-orang yang memang harus layak untuk dihukum mati nih. Iya, pertanyaan saya sederhana, Pak. Sebentar Bang Ustadz. Sekarang, ada berapa orang yang misalnya di sana, ada berapa orang yang abang lihat? Ada 1-2 orang yang tersalib di situ, ya kan? Misalnya. Ada 3 orang. Atau jangan bilang 3 orang aja. Mungkin lebih daripada itu. Itu adalah sebuah hukuman yang dilakukan, dan itu dalam Ulangan itu menegaskan bahwa orang yang terkutuk itu orang yang ada yang salib. Bukan. Di dalam Ulangan itu orang yang digantung itu terkutuk oleh siapa? Cuman itu pertanyaanku kok. Kalau saya bilang itu bukan Tuhan yang mengutuk Yesus, ya nggak bisa. Itu nggak mungkin. Saya baca ayatnya ya, utuh. Saya tinggal 1. Nanti kita ngobrol. Ya. Saya mau makan dulu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, oleh Tuhan. Berarti ketika Yesus digantung, berdasarkan dalilnya Paulus, Yesus itu sedang dikutuk oleh Bapa. Itu pengajaran Paulus yang diimani oleh Kristen sebagai bapaknya dan sebagai rasulnya. Tapi kenapa malah Anda nolak, Pak? Tidak bukan memahami seperti itu. Cara pemahaman kita. Makanya saya tanya, yang digantung di kayu salib itu terkutuk oleh siapa? Tidak ada terkutuk oleh siapa. Itu di Ulangan. Di Ulangan 21 ada ayatnya, Pak, bukan tidak ada. Kecuali ayat itu dihilangkan. Itu beda cerita. Ya, itu kan secara general Tuhan mengatakan bahwa ada. Betul, secara general dijadikan kekhususan dalil oleh Paulus memposisikan Yesus yang sedang disalib. Ya, itu ya. Untuk menegaskan bahwa Yesus yang di atas tiang salib itu dia rela untuk mengambil hal yang hina untuk menyelamatkan manusia. Itu harus kita paham dari ayat itu. Artinya tentang apa yang ditegaskan. Bukan berarti Yesusnya yang hina ketika disalib. Pertanyaan saya, yang mengutuknya siapa berdasarkan dari dalilnya Paulus gitu loh, Pak? Tidak ada yang mengutukkan, maka kita harus baca. Dia bilang sebab ada tertulis, gimana sih Bapak ini? Memang benar Pak Ustadz, memang sebab ada tertulis, tapi ada langkah lain. Ya, ayat yang bisa berkolerasi untuk memberikan pemahaman tentang ayat tersebut, sehingga kita oh ya ternyata Paulus itu maksudnya bahwa kitab Anda sudah rapih loh, Pak. Sudah rapih, kita pun dibantu kasih paham. Ketika buka Galatia 3 nomor 13, di situ tanda bintang, linknya ke Ulangan 21 nomor 23. Itu para pencetak itu sudah ngasih jalan untuk memahami. Tapi kenapa Kristen menolak itu, kenapa?
Tidak Itu kan menolak. ajarannya. Tidak menolak. Yang menolak itu siapa? Saya Kalau Bapak tidak menolak, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib itu siapa? Berdasarkan ayat tadi. Saya tidak mengatakan bahwa itu Tuhan yang mengutuk Yesus. Nah, kalau gitu berarti pernyataan Paulus salah dong. Tidak salah, dia ada ayat-ayat. Dia mengatakan ada tertulisnya di situ. Ada tertulis, tapi ada penegasannya dia. Nah, itu penegasan. Ada penegasan ayat lain yang mengkolerasikan tentang siapa yang kira-kiranya Yesus itu memberi nyawanya untuk mengorbankan diri dengan jalan terkutuk untuk menyelamatkan manusia. Ada penegasan ayat berikut yang menyampaikan hal itu. Tetapi ketika kita membaca tentang Ulangan bahwa ada tertulis, artinya Paulus itu memberikan pemahaman tentang bagaimana kisah penyalipan itu, sacrifice, bahwa Allah memberi nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Itu sebenarnya kalau kita memahami secara sederhana, tidak perlu harus kita berpikir bahwa justru saya kalau sederhanakan, ketika kita baca pernyataan Paulus di Galatia 3 nomor 13, sederhana sekali memahaminya. Ketika Paulus berkata, sebab ada tertulis. Oh, tertulis di mana itu? Kan dia bilang ada tertulis. Berarti dia sedang tidak asumsi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dikasih petunjuknya, tanda panahnya. Larinya ke Ulangan 21. Benar. Di situ yang digantung itu dikutuk, terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Elohim. Itulah ajaran Kristen. Tapi kenapa Anda menolak? Beda, kalau ajaran Yesus tadi saya katakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu dikasihi. Tapi Pak Prengki sebagai Kristen yang menerima surat Paulus menjadi bapaknya Pak Prengki, mengatakan kalau Yesus itu terkutuk di kayu salib, dan yang mengutuk Yesus berdasarkan pernyataan Paulus adalah Elohim atau Bapak. Ya, kembali kepada Anda. Ya, jadi makanya kan tadi saya jelaskan bahwa pemahaman tentang apa yang dikatakan oleh Paulus untuk merujuk kepada kitab Ulangan, bahwa Allah menyatakan itu kepada hukuman yang paling tragis tentang hal kutuk, itu memang bagi orang-orang yang memang terkutuk. Apakah termasuk Yesus itu? Tetapi ada ayat lain yang menegaskan, Paulus menjelaskan bahwa dengan jalan Yesus mengambil kutuk itu untuk demi manusia. Itu maksudnya. Tetapi secara general Allah itu memang mengutuk bahwa orang yang tergantung di kayu salib itu Allah mengutuk hal itu. Allah mengutuk. Kalau kita baca Iya. Berdasarkan pernyataan Paulus tadi merujuk kepada siapa namanya? Ya merujuk kepada siapa yang bukan berarti Tuhan. Jangan dibikin ambigu. Berdasarkan pernyataan Paulus tadi, ketika Allah mengutuk itu merujuk kepada siapa? Tentang hukuman yang ada, bahwa secara general orang. Dia menyebut namanya Pak Kristus. Iya, orang maksudnya gini Pak Ustadz, bahwa Nah, kenapa diperumit gitu? Udah sangat jelas, kenapa diperumit? Ya, tetapi di dalam kitab Ulangan kan tidak bunyi begitu bahwa Kristus. Betul, Ulangan tidak berbunyi seperti itu. Saya juga paham. Tapi Paulus memposisikan itu, Yesus sebagai manusia yang mati terkutuk, ngambil dalilnya dari Ulangan. Iya, karena Ulangan itu menjadi landasan posisi Yesus terkutuk di kayu salib. Gitu loh. Salah pemahaman. Ini salah pemahaman. Ketika Yesus berkata, Paulus berkata, sebab ada tertulis bahwa yang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kan merujuk kepada Yesus. Benar nggak? Di ayat itu merujuk kepada Yesus. Tapi kita jumpa lagi karena saya harus ini. Silakan. Thank you Pak Ustadz. Oke, kita jumpa lagi sebentar. Siap. Thank you Pak Fendi. Siap. Sama-sama, terima kasih. Saya sudah follow itu. Siap. Makasih ya Pak. Oke. Siap. Ini tinggal satu baterai juga. Matikan aja. Ya, karena apa ya istilahnya, tidak paham saya jadinya. Dimatikan aja live-nya Pak Franky. Enggak apa-apa. Dijelaskan. Belum selesai. Dijelaskan sebagaimana
Oke. Mengganggu pikiran nih. Dicas aja Pak. Dicas aja HP-nya biar kita ketemu logika berpikirnya apa itu ajaran Yesus, apa itu ajaran Paulus. Biar kita ketemu nanti poin. Ya, karena saya menemukan, mohon maaf ya, ketika saya coba teliti, mohon maaf, saya menemukan ajaran yang sangat jauh berbeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Baik. Saya coba untuk membaca kembali, untuk merenungkan tentang apa pemahaman tentang baik itu kitab Ulangan yang ditulis di dalam kitab Ulangan itu sendiri, dan apa yang dikatakan oleh Paulus tentang penegasan hal itu, dan ayat yang dia tulis di dalam suratnya sendiri untuk apa semua itu, untuk menegaskan, untuk mengulangkan kembali, memberitahukan kepada kita saat ini bahwa sesungguhnya Yesus itu bukan berarti Tuhan mengutuk dia dengan cara dia mengambil kutuk kayak gitu. Tapi itu kita bahas berikut. Saya lapar. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan Pak Fendi. Siap. Sampai ketemu lagi ketika saya balik ke makan, kita live. Ya, baru kita ngobrol ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih sudah punya pertanyaan yang lumayan kritis, dan thank you ya. Ya, makasih Pak Pastor Frankie. Keren. Apresiasi untuk pertanyaan yang sangat. Ya, silakan, nggak apa-apa. Itu ya. Juga. Oke. Sama-sama. Okay. Matiin aja HP-nya Pak, matiin. Atau kalau susah matiin, dicelupin ke air. Aku dari tadi tahan ketawa lah Ustadz. Memang mengganggu pikiran dia tadi. Tergoncang imannya, akan kugoncangkan imanmu malam ini. Lihat tadi sendiri Ustadz Alif live. Saya coba buka lah, siapa tahu ketemu Oten. Ada Pak Frankie live, saya undang lah. Baru saya undang Ustadz Alif, gitu tadi. Aduh, iya. Dari tadi saya pas lagi sendirian terus, malah diajak. Ketemu dong Mbak, nyantai lah kita. Paspor lagi. Aduh ya Allah. Ada susah cari. Makanya saya begitu aja caranya supaya dapat teman-teman Kristen. Ya kayak gitu aja caranya. Sulit dapatnya kalau nggak buka live, sulit dapatnya. Ini akhirnya kan kita temukan ya, bagaimana teman-teman Kristen itu coba diarahkan untuk bangga terhadap pengajaran Paulus. Semakin disuruh bangga, semakin dia berusaha menolak. Karena menolak nurani. Semakin kita tunjukkan perbedaan pengajaran, semakin dia galau. Makanya saya kasih bangga aja deh dia mengikuti Paulusnya. Karena di situ kita akan menemukan perbedaan dengan ajaran Yesusnya gitu loh. Itu yang saya coba pahamkan ke mereka. Akhirnya di situ Yesus sendiri bukan Kristen. Yesus itu Judaism, mengajarkan kepada Yahudi, ajaran tentang Yahudi, bagaimana berkaitan hukum Taurat. Ini beda sendiri. Hukum Taurat dibatalkan, ajarannya baru. Bagaimana? Coba berani mengatakan kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Ini kan ngeri ini ajaran baru ini. Yesus sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Nah, gitulah kira-kira ya. Ya udah, mantap. siapa tahu ada teman Kristen mau naik, saya izin turun. Siapa tahu ada di Kristen. Kalau di sana lebih banyak Kristennya, saya ke sana. Kalau di sini lebih banyak Ustadz ke sini. Deal? Siap. Kalau enggak nanti kalau enggak ada yang request. Deal Ustadz. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sandi Mart 3, bagus sarannya. Kalau ada yang mau naik, pastikan baterai penuh dulu biar gak kabur. Iya, betul setuju. Sama Oki, jangan keseringan lah dia tukang muter-muter nggak jelas. Oke Ustaz, kepedean di komanya. Ya iyalah, di koma sendiri dia kepedean. Begitu kita jelaskan, saya kasih pelajaran dasar bahasa Indonesia kata kami. Saya terus siap, terima kasih Yesus. Jadi saya mungkin belakangan itu polanya seperti itu ya Ikhwan Fillah semua. Karena kita kaji bagaimana pengajaran. Pertama kan Yesus itu berpesan, waspadalah terhadap nabi palsu, pengajar palsu kan gitu. Dia akan menyesatkan banyak orang, dia serigala berbulu domba. Ajaran anti Yesus itu ada di antara mereka. Kita kaji, kita lihat perbedaannya.
Kalau si Edis percuma, dia naik ke komal saya, dia kabur, saya naik ke komal dia, saya di-kick. Jadi adalah bikin capek. Tinggalkan aja. Yang Muslim jangan nonton lama-lama. Kalaupun mau nonton, paling tinggal klik bendera, report, tinggalkan. Udah gitu aja. Bikin sakit hati aja itu. Bikin sakit hati aja. Karena dia cuma punya narasi sendiri ya. Narasi framing sendiri. Dia itu polanya, tipikalnya, memainkan emosi orang. Biar pecah fokus, biar kepancing emosi. Kalau udah kepancing emosi, apalagi debater Muslim, itu dia sukses. Karena kita udah keluar dari nasib. Tuh kan Muslim emosian. Nah, ntar lagi dia bawa ini, bawa itu. Gitu biasanya. Terima kasih Pak Alip, nambah lagi. So, siap. Terima kasih. Jadi gitu ya, saya contoh tadi, bayangkan ketika ajaran Yesus itu dikasihi. Tapi kenapa berani mengatakan seperti ini? Bahkan asumsi dia tadi pun dibilang itu pengajaran Yesusnya. Sampai dia berani mengutip asumsinya itu dengan kalimat sebab ada tertulis. Wah, menguatkan dong argumen dia. Ternyata dia mengutip kitab Perjanjian Lama, gitu loh. Seperti itu, siap bang, Anda konsisten sampai dia panik, ya gitu. Dan di situ cuma pansos cari koin. Ya memang begitu dari dulu dia. Dia sebelum sekarang dipuja-puja dengan cara framing beraninya di luar negeri, dia orang paling susah, makan aja susah dia itu. Dia orang Lampung juga, dia makan aja susah. Pernah juga nyari takjil itu dia, saking susahnya makan. Aduh, ya kayak gitulah, tapi ya mungkin sekarang jadi pujaan Oten, makanya untuk teman-teman Otennya itu kan, kalau mau jadi cepet naik pamornya, jadilah penghujat Islam. Gitu. Oke. Jadi kayak gitu, nanti dia cepet naik gitu. Banyak pendukungnya. Tapi buat mereka, buat para penyokongnya, gua dukung seginilah, nggak apa-apa, nggak begitu besar, tapi enak. Lo yang gua korbanin gitu. Jadi yang ditumbalin tuh dia gitu loh. Lo yang ditumbalin, senang karena apa? Bisa hidup, bisa makan gitu. Apalagi Muslim menyebar Bible ke segala makhluk, membuat Bible jadi terkenal kemana-mana. Betul. Membuat Bible terkenal kemana-mana. Bahkan saya itu, jangankan itu ya, yang barusan typing itu, sampai saya ajarin tuh orang-orang Kristen Bible. Kenapa? Karena kalau pengajaran Bible dari kekristenan, saya yakin nggak dibaca. Yang dikenalkan tuh doktrinnya. Selalu tentang surat-surat Paulusnya. Tapi kita bedah tuh, kita kenalkan tuh orang Kristen. Ketika orang Kristen sejati mendengarkan perkataan Yesus, itulah yang menjadi sebab, menjadi jembatan untuk mereka menjadi mu'alaf. Makanya kalau kami kenalkan Islam kepada mereka pengajarannya, itu tidak masuk ke dalam benak mereka. Nggak masuk itu. Nggak masuk ke dalam hati mereka, nggak masuk. Kenapa? Karena memang dari awal mereka sudah menolaknya. Apapun kebenaran isi Al-Quran, dia sudah didoktrin, sudah membentengi diri untuk menolaknya. Tapi kalau Bible yang mereka kitab imani, apakah mau mereka tolak? Kan tidak. Nah, pertanyaannya, apakah mereka sudah pelajari apa yang diajarkan oleh Yesus? Rata-rata mereka pada kaget, jarang didengar, bahkan tidak pernah didengar. Hanya didengar tentang tebusan dosa, Yesus di kayu salib, cuma gitu-gitu doang. Tidak merujuk kepada pengajaran Yesus, tapi pengajaran-pengajaran yang dikenalkan oleh orang atau oknum di luar. Pasti dia identik dengan Aramaik atau Ibrani, yaitu Iso. Ya makanya disebut Isa Al-Masih. Jadi bahasa serumpun dengan bahasa Arab, kan begitu. Dia diutus ke muka bumi sebagai utusan Tuhan. Menyambung pengajaran sehabis Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam itu kekosongan Nabi, diutuslah Yesua Al-Masih. Untuk apa? Untuk Bani Israel. Tujuannya apa? Untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apa itu yang hilang? Yang hilang adalah pengajaran Nabi Musa yang ditinggal oleh kaumnya Nabi Musa. Banyak pelencengan, yaitu membuat berhala-berhala. Datang Yesus untuk meluruskan ini semua. Tapi Bani Israel atau Yahudi itu menolaknya. Bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi memang kedatangannya ini sangat-sangat tidak nyaman kehidupannya di muka bumi. Pertama, negaranya dijajah oleh Romawi. Kedua, sekampungnya, senegaranya itu tidak menghendaki keberadaannya.
Akhirnya dia tidak bisa berperang, akhirnya dia eksis di bidang dakwah. Waktu itu banyak orang berpenyakitan, jadi makanya Yesus itu banyak menyembuhkan orang-orang sakit, menandakan dirinya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Termasuk Lazarus yang mati dihidupkan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, roti bisa dipecah-pecah menjadi banyak, menandakan dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu kira-kira kilas balik anaknya Maria datang ke muka bumi, menandakan dirinya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu yang 7. Siap. Makasih Bang. Bang Hendy, makasih banget. Kasih Bang, sama-sama. Ke gua makasihnya nge. Gua yang ngelurusin. Sorry Bang Kian, makasih juga. Aduh. Gitu. God bless you bro. Bless. Amin. Amin. Kenapa ada Yesus disebut Tuhan? Itu bukan anaknya Maria yang namanya Yesus. Ya, Yesus itu bahasa Yunani yang diberikan nama oleh orang-orang yang menyalibkan dia. Siapakah yang disalib itu? Yang disalib adalah orang fasik, pemakan suap, dan yang banyak membuat kejahatan. Itulah yang disalib. Jadi anaknya Maria itu orang soleh, orang mulia, tidak punya dosa, tidak layak untuk disalib karena dikaruniai, diurapi, disayangi oleh yang mengutus dia. Berdoa semalaman supaya tidak disalib dan seterusnya. Jadi menurut R7 yang disalib itu orang mulia atau orang fasik atau orang pendosa yang disalib? Silakan. Pasti orang yang berdosa Bang. Orang berdosa. Anaknya Maria berdosa atau tidak? Tidak Bang, tapi dia dikhianati Bang. Anaknya Maria berdosa atau tidak? Tidak Bang. Tidak. Yang disalib orang berdosa atau tidak? Yang disalib orang berdosa. Berarti bukan anak Maria yang disalib. Ya, betul? Tapi pada saat itu kan Bang dia dihianati tuh Bang. Kasihan kan, kayak nggak punya salah terus kira-kira Elohim yang mengutus dia itu menolong anaknya Maria atau tidak menolong dia? Gimana Bang? Sorry. Elohim yang mengutus anaknya Maria, anggaplah Yesus. Elohim menolong dia atau membiarkan dia dieksekusi di tiang salib? Ya mau menolong gimana Bang? Itu kan sudah aturan mereka dari sana Bang. Saat mau menolong juga pasti dibantai. Ada nggak yang bisa melawan kehendak Tuhan? Nggak ada Bang, nggak ada yang nggak ada. Kalau kehendak Tuhan itu menolong Yesus, ada nggak yang bisa melawannya? Nggak ada Bang. Nggak ada. Apakah Yesus ditolong oleh Tuhan atau tidak? Tidak Bang. Berarti Tuhan itu mengingkari janjinya, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Kan begitu. Bagaimana? Ini udah sering-sering diulang-ulang sih, tapi R7 silakan saja. Mau pakai akal mau tidak. Agak, gimana Bang? Saya di situ paling agak bingung karena itu kan R7, apakah Anda mau memuliakan anaknya Maria? Yes, menghargai sih Bang. Ya kita setuju, kita muliakan dia ya. Iya. Oke, terus siapa yang terkutuk di tiang salib? Yang terkutuk di tiang salib orang berdosa mungkin Bang. Siapa? Tapi bukan Yesus sih. Iya, orang jadi berdosa tapi bukan Yesus Bang. Ya bukan anak Maria yang disalib, terkutuk karena dia orang mulia. Yang terkutuk di tiang salib adalah Kristus palsu yang diberi nama oleh para pembunuhnya. Begitu kira-kira. Iya, cuman paling itu Yesus dijebak Bang, kasihan kan. Nggak apa sih ngomong apa sih, menyek banget sih Kang ini ngomong apa sih? Aduh. Yesus dijebak katanya sama Yudas. Dijebak Bang. Oh, Yesus dijebak. Iya. Yudas itu memang pengkhianat. Dia udah kan benar begitu. Bang Andi, dia udah benar, tinggal ngelurusin aja, tinggal dipoles. Gitu. Ya
Ya itu aja sih. Kami umat Islam itu sangat memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria, Bunda Maria itu. Iya benar. Jadi kami umat ketemu Islam sama saya 2 kali, dia udah benar, udah lulus, nggak dipoles. Jadi kami umat Islam itu memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria. Silakan Anda mau memuliakan atau Anda mau mengutuk demi dosa Anda. Hanya 2 pilihan saja. Ikut kami atau Anda ikut iblis untuk mengutuk orang yang tersalib. Silakan. Memuliakan bang. Alhamdulillah kalau memuliakan. Berarti Anda satu langkah lagi ke Islam. Alhamdulillah. Daripada haleluya. God bless. Kenapa lu nggak mau bertahan? Kan surga Kristen enak loh, akan menikahi Tuhannya sendiri. Lu baca di Wahyu 19 pasal 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena di hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lu akan nikah sama Tuhan loh. Akan nikah sama Tuhan. Tapi kebayang ya, berapa miliar itu Kristen yang ada di dunia ini nikah sama Tuhan lu. Kebayang loh. Pas terakhir bunyinya wuk. Nikah sama Tuhan. Kenapa lo gak mau? Janganlah. Yang jelas itu ada 2 Yesus bro. Ada 2 Yesus. Satu Yesus mulia, satu Yesus yang dikutuk. Ada 2 bro. Mau pilih yang mana? Ayo. Hah? Ya kawin. R7 mau pilih yang mana? Yesus mulia atau Yesus yang dikutuk? Yesus mulia dong lah bang. Masa Yesus Barabas? Alhamdulillah. Berarti bukan anak Maria yang disalib gitu ya? Iya, itu yang disalib ya memang anak Maria sih. Cuman karena dijebak aja. Loh. Kalau anaknya Maria dijebak oleh siapapun kan ditolong oleh Elohim. Emang ada yang bisa ngalahin Elohim kalau mau menolong utusannya? Ibrani 5 nomor 7 bro. Nih, karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Yesus tahu dia mau disalib, dia ke Bukit Getsemani semalaman bersama murid, dia berdoa. Dia berdoa untuk diselamatkan dari salib. Pertanyaannya, doanya ditolak apa diterima? Jawabannya Ibrani 5:7, doanya didengarkan, diselamatkan dari pembunuhan. Bukan dia yang disalib bro. Ntar Bang Andi, ini ada yang pusing, saya bikin pusing loh saya loh dengernya. Apa ini? Dia tadi bilang Yesus dijebak. Emang R7 lu percaya Tuhan dijebak sama manusia? Saat itu dia belum jadi Tuhan bang. Belum dilantik jadi Tuhan dia. Belum berubah kayak Power Ranger ya, bisa berubah-ubah ya. Iya. Masa Tuhan dijebak sama manusia sih? Aduh parah kan. Dalam proses menuju ketuhanannya bang. Oh, katanya kata orang-orang Kristen, dia itu semenjak dikandung sama Maria udah jadi Tuhan. Iya bang. Iya kan? Berarti dia udah Tuhan, kok Tuhan bisa dijebak sama manusia? Masuk akal nggak? Iya, Tuhan yang dijanjikan. Ya Allah. Coba. Lu ikutin gua. Asyhadu. Belum mau lu ya? Gimana bang? Lu nikmati aja Tuhan yang dijebak sama manusia lu. Coba buka pikiran lu, buka otak lu. Mana ada sih seorang Tuhan bisa dijebak sama ciptaan, sama manusia? Gimana sih? Bisa bang. Dia kan dalam berbentuk manusia bang, pasti punya Ya tapi kan dia punya keilahian di situ. Masa ilahiannya nggak berbisik? Jangan, ya mau jebak. Masa nggak bisa gitu berbisik? Nah bingung kan lu sendiri, bingung kan? Lu Gini, pasti bukan, akan berperang gini. dengan pikiran lu sendiri. Lu akan berperang dengan hati nurani sendiri. Lu akan berperang dengan batin lu sendiri. Kok bisa Itu dia Tuhan lebih- gua digini-giniin? Kok bisa Tuhan gua dianiaya oleh makhluknya, oleh ciptaannya, diludahi oleh tentara Romawi? Lu tahu nggak pada saat itu tentara Romawi itu ngumpul dulu ngeliwat, makan jengkol, makan pete,
Kebayang muka Tuhan lu bau jengkol. Ini parah nih. Tenang. Bayang lo. Tega lu ngelihat Tuhan lu dipersekusi seperti itu. Enggak bang, kasihan banget. Iya. Sedih. Bukalah, sedih lah. Sedih loh. Sedih. Gak boleh kayak gitu kawan. Janganlah. Gak usah percaya sama dogma-dogma yang dibelikan, yang dikasih oleh pendahulu kalian. Itu pagan, itu Romawi itu. Masa ada Tuhan 3 biji, jejer 3 kayak lampu merah? Kan gak masuk akal. Lu pelajari aja dulu, gali dulu. Lu gak usah belajar Islam, gak perlu belajar Islam lu. Perdalam dulu Alkitab lu, perdalam dulu Bible lu. Baru lu pindah, belajar Hindu, belajar ateis, belajar Buddha, belajar Islam. Silakan, bebas. Lu punya free will, lu punya kebebasan untuk memilih yang benar-benar masuk akal, lu pilih di situ. Gitu, Bre. Iya, Bang. Sekarang lu tanya tentang Islam. Tanya aja lu tentang Islam. Nih, Bang. Menurut Abang pada suara lu kecil, Bre, minoritas. Izin Bang, izin. Udah bisa jelas. Oke. R7 lu bisa nggak sih jadi laki gitu loh, jadi laki gitu. Nggak mau Bang, jadi cewek aja. Pantesan lu. Semua nanya apa? Gini Bang. Nah, Bang, tapi menurut Abang pada saat kejadian itu, menurut Abang kasihan gak tuh Yesus kalau dijebak gitu? Kasihan. Sudah saya jawab, tidak ada yang menjebak dia. Iya kan di kitabnya Abang tuh. Di Al-Quran tidak ada jebak menjebak. Iya itu yang saya bilang di kitabnya Abang. Iya. Nabi Isa alaihissalam itu memang mau disalib. Memang, tapi langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat. Kemudian gini, yang disalib itu bahasanya bukan dijebak. Apa? Tapi dihianati oleh muridnya. Iya. Nah, itu benar, dihianati. Kalau di Al-Quran tidak ada jebak menjebak. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, mengangkat hidup-hidup. Terus kemudian memang ada yang disalib. Yang disalib itulah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang disalib. Gitu. Memang ada yang disalib. Oh, ada. Itulah yang diserupakan, yang kau tuhankan. Yang kalau yang di Qurannya Abang itu. Bentar, Bang R7 biar dibacakan dulu ayatnya. Lanjut Bang, boleh. Mohon petunjuk. Bacain dulu. An-Nisa 157. Ayo Dio. Mohon petunjuk. Iya. Tenang Bang. Kalau di Quran komplit ada semua. Iya. Mereka. Tapi kamu udah tadi saya baca terjemahannya, udah itu aja. Silakan kan Dio. Ya biar jelas. Di Quran ada. Iya, disebutkan dalam Al-Quran itu kisahnya panjang lebar dalam surat An-Nisa. Ini aku buka data ya. Udah 3 galon nih saya minum ini Kang. Iya. Aku udah 3 gelas habis ini. Oke. Ini ya, aku baca dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha 'Isa ibn Maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Dan disebabkan karena mereka
membatalkan perjanjian mereka dengan Allah, dan sebab karena mereka kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak, dan mereka mengucapkan hati kami telah tertutup, hati kami keras, bahkan Allah menutup mengunci hati mereka disebabkan karena kekufuran mereka, maka tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali hanya sedikit. Dan juga disebabkan karena kekufuran dan ucapan mereka ya terhadap Maryam dengan buhtanan aziman, tuduhan yang besar, tuduhan yang dusta kepada Maryam, ibunya Yesus, ibunya Isa putra Maryam. Dan juga karena mereka mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih ibnu Maryam, Rasul Allah. Kemudian Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibkannya, dan akan tetapi diserupakan untuk mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang hal tersebut benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata, dan mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu melainkan hanya mengikuti sangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Mereka nggak yakin membunuhnya. Surat Surat An-Nisa ayat 155 sampai 157. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bayangkan bang ya, bang R ya, R7 ya. Al-Quran kan kalian sering ngolok-ngolok kan, teman-teman Kristen, turun di abad 7, turun abad 7. Sedangkan kasus ini terjadi di abad dahulu, 6 sampai 7 abad sebelumnya kejadiannya. Coba bayangkan, kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Kenapa Nabi Muhammad SAW bisa mengabarkan, bisa membacakan ayat-ayat seperti ini? Padahal beliau nggak mampu membaca. Disebutkan An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Dan itu keutamaan, kemuliaan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ada sesuatu kekuatan besar yang membackup, yang membacking Nabi Muhammad. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bukti kenabian beliau. Beliau mampu menyebutkan kisah terdahulu Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada satu Nabi yang namanya Isa putra Maryam, itu diangkat dan dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang mengikutinya. Tapi mereka semua itu, wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat, yang berselisih dalam hal itu, la fi syakkim minhu, benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata tentang hal itu. Jadi ada yang meyakini itulah Isa putra Maryam, ada yang meyakini bukan, ada yang macam-macam. Jadi mereka berbeda-beda. Itu. Ya. Inilah bentuk ya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ya, R7, coba lu bayangin. Makasih bang, thank you. Menurut lu Nabi Muhammad ini tahu dari mana kejadian penyaliban Yesus? Jawab. Saya kurang tahu bang, mungkin Allah berbisik mungkin. Udah mengakui ini dari Allah. Lanjut Pak Andi. Ya, itu namanya wahyu dari Allah. Ya betul. Ya, kalau gitu saya tanyakan Dio aja deh. Mudah-mudahan R7 simak ya pertanyaan saya ya. R7 ya. Kang Dio. Siapakah manusia pertama yang mengetahui ada gunung Merapi di bawah laut? Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad manusia pertama yang tahu. Yang ada kedua, dalam Al-Quran, ada ayatnya. Iya. Yang kedua, siapakah manusia pertama yang mengetahui teori Big Bang? Nabi Muhammad juga SAW, ada ayatnya, ada indikasi itu dalam Al-Quran. Ya. Siapakah manusia pertama yang mengetahui air tawar dan air asin bisa berpisah? Nabi Muhammad berpisah. Ada juga dalam Al-Quran. Iya. Siapakah orang pertama yang mengetahui ada sidik jari? Nabi Muhammad SAW, dalam surah Al-Insan disebutkan itu. Siapakah manusia pertama yang mengetahui tentang embriologi? Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ada semua ayat dalam Al-Quran?
tokoh yang pernah ada di muka bumi ini yang paling berpengaruh, siapa tokoh yang nomor 1? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad SAW dong. Diakui oleh Kristen Michael H. Hart menuliskan 1001 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu. Yang paling pertama dia sebutkan Nabi Muhammad. Yang ketiga Yesus. Yang kedua Gandhi. Yang ketiga Yesus. Beneran? Yang kedua Gandhi. Iya. Yang ketiga Yesus. Iya. Ini bukunya. Insyaallah. Nah, ini. Pertanyaan saya, judul aslinya ini. Pertanyaan saya adalah merupakan refleksi kita semua ya, bahwa kalianlah semua yang niru-niru Nabi Muhammad, tapi tidak mengakui, tapi memakai, tapi tidak mengakuinya. Itulah namanya orang apa namanya? Dipakai tapi tidak diakui, sombong. Ya. Sekarang saya bertanya satu ke Bang R7. Bang R7. Bang, boleh tanya dulu nggak? Enggak, bentar, satu aja pertanyaan saya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Siapa penemu salib bekas penyaliban Yesus? Si Akang mah ada aja, nggak ada lah. Kurang tahu. Ada nggak? Bang? Nggak ada. Kan salibnya naik ke atas juga, Kang. Sama salibnya naik ke atas. Udah lah, kita serius lah kan dulu lah. Nanti tengah malam lah itu Ya itu ada datanya ya, itu semua ada datanya kan dia yang saya tanyakan tadi semua berdata di Al-Quran ya. Oke, ada lagi di bawah nih mengatakan bahwa siapakah katanya nabi yang mati diracun? Ya Yesus, bukan anak Maria lah ya. Yang nabi palsu itu Yohanes 19:30. Sesudah minum anggur. Kalau gua ngomong yang di bawah kenapa pada kejang-kejang ya? Oten-oten. Bang, Taruh dulu, saya terusin dulu nih. Sebentar, saya terusin dulu. Siapakah nabi yang mati diracun? Ya Yesus. Yohanes 19:30. Sesudah minum anggur asam itu, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mati diracun, justru racunnya itu tidak masuk ke dalam, 4 tahun masih bisa berdakwah. Orang yang mati diracun itu mati seketika. Inilah oten. Tuhannya mati diracun, dia nggak berasa. Dia framing Nabi kami mati diracun. Inilah orang munafik. Bloonnya disimpan di dalam kepala, pinternya dibuang. Yang penting menghujat, kan begitu kira-kira. Lanjut. Ya, tanya lagi kau. Tanya lagi. Mau nanya boleh Bang? Boleh, tanya terus. Lu tanya sepuasnya. Ini Bang mau tanya, ada nggak di Alkitab kami nama Nabi Muhammad dibawa? Nggak ada. Nggak ada ya Bang? Aku izin jawab. Tapi kalau di Bibelmu nggak ada, Bang. Ya, nggak ada. Ini ada Kristen di bawah naik belajar, namanya siapa Kang? Ganti Kang satu Kang. Namanya Rasta apa siapa? Dia mau naik belajar. Naiklah, ganti satu, siapa yang bisa ganti nih? Tuh, silakan moderator dijambak. Kalau di PB, di Bimbel mau ganti aku aja boleh Bang? Enggak, udah lu naik. Udah lu di atas. Nanti dijambak sama moderator. Silakan Aidio. Kalau di Bimbel nggak ada ya? Kalau di Bimbel. Iya, kalau di Bimbel nggak ada. Tapi kalau dalam Injil yang disebutkan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu ada. Di mana dalilnya? Dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian, membenarkan apa yang sudah ada pada kalian berupa Taurat, dan sebagai pemberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku nanti, namanya adalah Ahmad. Tatkala
keterangan yang nyata itu datang kepada mereka, mereka mengatakan hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang sangat nyata. Di Bible pun nggak ada bang. Kalau Bible, kenapa nggak ada di Bible? Tadi kita sudah bahas kan, betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan di awal udah dibahas. Di Bible itu atau di Injil itu sudah dirubah-rubah. Sudah kita bahas tadi dalil-dalilnya. Tapi gini Kang Dio, kalau seandainya Barnabas itu masuk kanon, nggak ada Kristen, karena hampir sama bunyinya yang ada di Barnabas nih. Barnabas jelas mengatakan demikian, gitu. Aku ambil kitab ya, bentar. Dia coba ambil Barnabas. Cuma nggak masuk kanon ya, tapi ya sumber ilmu aja sih. Kenapa Barnabas itu nggak masuk kanon ya? Karena tidak ada Kristen jadinya nanti. Semua jadi Muslim. Ya, nanti kalau Gurunda udah naik, mungkin nanti bisa dijelaskan sama Gurunda siapakah itu roh penghibur itu. Bisa dijelaskan di situ. Tapi di YouTube-nya udah live di sini Gurunda. Bang Juma seharian aktivitas apa namanya ya? Tadi ke ngurusin perumahan tadi. Capek istirahat dulu. Seharian dia itu ngurusin. Teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ya, khususnya di Kota Makassar atau Kabupaten Goa, Takalar, Sinjai, Jeneponto, Pangkep, Maros, Baru, Jabodetabek lagi. Aja Parang, apapun itu di sana kabupaten yang ingin memiliki perumahan yang subsidi, harga cashnya kurang lebih 170 juta. Perumahannya sangat strategis di belakang Bandara Hasanuddin Makassar. Silakan hubungi kami, teman-teman ya yang berada di Sulawesi Selatan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat rumah subsidi dari Bang Yuma. Ya, silakan Naidio. Rasta ini tadi cek ada suara nggak? Rasta mau nanya. Bangku, ternyata aku lupa udah dibawa banjir kitabnya. Kata Allah itu yang ke bawah banjir kemarin. Jadi ada kitab ditulis oleh salah satu ulama Islam. Judulnya itu Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Aku buka di sini di internet ya. Itu banyak beliau nukil itu dari Injil Barnabas. Dan kebanyakan isinya itu membenarkan. Makanya kenapa kitab itu tidak dikanonkan. Nah, ini aku punya kitabnya yang kayak gini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, ini judulnya Al-Jawabus Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar untuk orang-orang yang telah mengganti agamanya Al-Masih. Ini agamanya Isa putra Maryam. Aku punya kitabnya dulu 5 jilid nih. Kayak gini nih modelnya, tapi qadarullah dibawa banjir. Coba buka Google aja. Kan dia buka Google aja Barnabas bab 44. Oke, Barnabas bab 44. Ini. Ya. Injil Barnabas bab 44 menceritakan tentang Yesus, dalam kurung Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Dalam bab ini Yesus mengucapkan, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Dan Allah menyatakan, "Tunggu Muhammad, karena kamu aku akan menciptakan Firdaus dan banyak makhluk." Bab ini juga menekankan bahwa siapa yang memaksa Muhammad akan dikutuk dan siapa yang mengutuknya akan dikutuk. Nah ini kalau lulus kanon, ya nggak ada Kristen. Habis. Makanya nggak di kanon. Aku masih hafal ya Barnabas 44 ya. Itu doang yang gua paham tuh. Ingat itu teman-teman, kalian nanya Barnabas bab 44 itu loh.
Catat tuh teman-teman. Barnabas bab 44. Dulu aku Maryam ada Barnabas yang kemana ya, hilang ya, aduh. Maryam 33 itu Isa putra Maryam nggak mati bang. Disebut wafat itu wafatus sugro namanya. Itu ditidurkan. Injil Barnabas itu ditulis pakai bahasa Aramaik ya, Aramaik. Ya Aramaik. Aramaik bro. Bahasa sehari-hari Yesus. Bahasa Yunani udah dirubah lagi tuh kan.